Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara kami dimanapun kita berada, pada hari ini kita sudah berada pada bulan yang penuh barokah, yakni bulan suci Ramadan. Inilah bulan yang senantiasa kita cari. Inilah bulan yang senantiasa kita minta di dalam doa kita. Inilah bulan yang penuh maghfirah. Apabila kita bertemu dengan bulan yang penuh maghfirah ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudara kami dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah tujuan utama daripada melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apabila seorang pemimpin bertakwa, maka tidak ada pemimpin yang akan memakan hak rakyatnya. Apabila seorang suami bertakwa, tidak ada suami yang akan menganiaya anak istrinya. Apabila seorang istri bertakwa, tidak ada istri yang akan berkhianat kepada suaminya. Apabila seorang anak bertakwa kepada Allah, tidak ada anak yang akan durhaka kepada orang tuanya. Dan apabila seorang pedagang bertakwa kepada Allah, tidak ada pedagang yang akan menipu penjualnya. Oleh sebab itu, marilah kita raih takwa ini. Kita raih takwa ini dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang ulama tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama puasa am, yaitu puasanya orang-orang awam, yaitu puasa yang hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak lebih daripada itu. Yang kedua adalah puasa khas, puasa orang-orang yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi dia mampu menahan diri dari perkataan yang tidak berguna, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah puasa khawasul khawas, yaitu puasa yang tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya menahan diri dari perkataan, perbuatan, ucapan dan lain sebagainya, dari perkataan yang keji atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, tetapi ia mampu menahan diri dari segala yang melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa tingkatan yang ketiga? Karena itu adalah tingkatan para ulama, para waliullah. Tetapi setidaknya kita mampu melaksanakan ibadah puasa tingkatan yang kedua, yakni tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi kita mampu menahan lidah kita dari ucapan-ucapan yang kotor, mampu menahan perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Oleh sebab itu, kenapa kita harus bisa melaksanakan puasa yang tingkatan yang kedua, agar kita tidak dikecam oleh hadis baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Laisa siyamu minat ta'am wasyarab, inna masyamu minal lagwi warrafas." Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu kita harus menahan diri dari segala
segala perbuatan, segala perkataan yang tidak berguna. Jadi puasa itu kita harus bisa menahan diri dari ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita yang tidak baik. Oleh sebab itu kita harus bisa melaksanakan ibadah puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini adalah mari kita melaksanakan ibadah puasa yang terbaik agar kita bisa meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.